Ya, generasi sahabat Nabi itu memang dibentuk, ya, cetakannya oleh Allah menjadi generasi uli ba'sin syadid yang memiliki kekuatan besar, yang mengalahkan kesombongan Yahudi. Maka itu di akhir zaman itu akan kembali terbentuk generasi seperti ini. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi li'aduwwihim qahirin la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum aw ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalika. Jadi hadis Nabi ini matching, ya, dengan keterangan di dalam surat Al-Isra ayat 8 itu, bahwa akan ada sekelompok umatku yang akan tegak di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya di akhir zaman, tidak membahayakan mereka kalau ada orang-orang Islam umat Nabi yang menyelisihi mereka, yang menelantarkan mereka. Udah 8 bulan coba perang, ya, nggak ada satupun tentara umat Islam ini yang bergerak ke sana, ya, negara Islam nggak ada. Cicing baik kata orang Sunda, ya, kata orang Kulon. Ya, Pandeglang, Serang itu cicing, ya. Diem aja, mau di depan hidungnya, depan matanya orang itu dibantai di Rafah, ya, negara sekitar ya nggak bergerak membantu secara militer. Maka kata Nabi SAW itu tidak akan membahayakan mereka. Kenapa? Memang mereka itu sabar, teguh, kesabarannya luar biasa. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik, sampai datang keputusan kemenangan dari Allah dan mereka tetap istiqomah. Di mana mereka ini ya Rasulullah, kata para sahabat? Hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka golongan umat ini di akhir zaman seperti itu adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Inilah pejuang-pejuang Baitul Maqdis dan yang ada di sekitar, di seputar Baitul Maqdis, termasuk wilayah Gaza. Karena Gaza ini dulu disebutnya wilayah Asqalan. Ini wilayah ribat, sugur untuk jihad, daerah perbatasan untuk menahan agresi musuh. Karena dulu biasanya musuh masuk Baitul Maqdis itu dari laut. Nah, Gaza, Asqalan ini adanya di pinggir laut, pantai. Nah, itu bagian dari sugur untuk jihad membela Baitul Maqdis. Itu sudah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atur Rasailnya, dalam fatwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah di hari-hari terbaik, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. 10 hari terbaik itu adalah hari-hari terbaik di seluruh dunia. A'zamu ayyamid dunya. Hari-hari terbaik di atas muka bumi ini selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, maka 10 hari terbaik dalam kehidupan kita setiap tahun itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun ini di mana amal soleh, apapun amal soleh itu, kebajikan-kebajikan baik yang kecil maupun yang besar, ya, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Jadi semua amal soleh itu sangat disenangi oleh Allah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Sampai para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah
pahala jihad fisabilillah juga tidak mengalahkan atau tidak akan bisa mengalahkan pahala amal soleh biasa. Iya, kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi fisabilillah walam yarji'. Kecuali ada orang yang berjihad di jalan Allah, bawa hartanya, bawa nyawanya, dan dia tidak kembali lagi ke dunia, alias mati syahid. Ya, baru itu pahala orang mati syahid di 10 hari pertama Zulhijjah ini bisa mengalahkan pahala amal-amal soleh yang lain. Maka berkenaan dengan itu, ya, pada saat kita akan bersiap menyambut hari raya ibadah haji atau hari raya kurban, kita tentu ingat perjuangan umat Islam di Gaza, di Palestina ini yang sudah masuk bulan ke-8. Ya, nah ada kaitannya masalah ibadah haji ini, memakmurkan Masjidil Haram ini dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Kira-kira lebih besar mana pahalanya? Orang yang memakmurkan Masjidil Haram ya dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Jawabannya jelas. Silakan buka surat At-Taubah ayat 19. Ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Ya. Apakah kalian akan menjadikan pekerjaan tugas pemberian minum kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji? Jadi tuan rumah ibadah haji itu siapa? Hah? Ya, negara yang menjadi tempat wilayah 2 kota suci, Makkah dan Madinah. Gak usah disebutin namanya, udah pada paham. Itu tugasnya memberi apa? Memberi minuman. Sebagaimana dahulu penduduk Makkah, suku Quraisy itu punya kemuliaan, keistimewaan di antara suku-suku Arab yang lain karena mereka menjadi host, tuan rumah ibadah haji setiap tahun di masa jahiliyah, dan bertugas suka atau tidak suka, dibayar atau tidak dibayar, mereka harus memberikan minuman kepada para jamaah haji yang datang. Apakah pekerjaan itu, tugas mulia seperti itu? Wa imaratal masjidil haram, dan mengurus semua urusan Masjidil Haram, mulai dari hal terkecil, ya, kebersihan, sampah, pengaturan akomodasi, transportasi dan sebagainya, ya, kemudian memakmurkan Masjidil Haram itu dengan ibadah dan lain sebagainya itu. Apakah itu lebih mulia? Bahkan kedudukannya jangankan lebih mulia, sama aja deh, sama. Setara, selevel dengan orang yang beriman kepada hari Allah dan hari akhirat, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? La yastawuna indallah. Nggak sama, nggak level kata orang kita sekarang. Masih lebih tinggi levelnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dengan benar, lalu kemudian dia berjihad di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, mempertahankan tanah suci, situs suci umat Islam. Itu nggak bisa dibandingkan pahalanya mereka ini dengan hanya sekedar kasih minum orang haji. Nggak selevel pahalanya, nggak sebanding dengan pahala orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Itu kedudukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu tarbiyah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu mendidik generasi yang tangguh untuk berjuang di jalan Allah. Itu salah satu caranya begitu. Jadi Allah itu menekankan apa? Pentingnya umat ini berjihad di jalan Allah. Kalau bicara tentang Palestina, ya, urusan militer, urusan diplomatik, kita coba 100 tahun lebih gagal. Betul nggak? Ya, gagal. Perang Arab Israel itu 4 kali, Pak. Tahun 48, 56, 67, tambah 73.
Saya nggak perlu ulangin lagi di sini, saya sudah sampaikan berapa kali di bulan-bulan sebelumnya, ya. Itu gagal. Kenapa? Karena perang militernya sekedar perang, asasnya ideologinya nasionalisme, ideologinya sosialisme Arab, pan-Arabisme, persatuan Arab, bukan persatuan Islam. Itu yang dikritik oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Itu yang dikritik oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, ulama besar dari Mesir, yang menulis kitab Al-Yahudul Ghasibun wa Daulatuhum Israel. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Kanal Arab fil uqudil madiyah fi harbihim ma'a daulatil kiyanis sahyuni. Ya. Itu bagaimana? Mereka ini berdekade-dekade, puluhan tahun mereka berperang, ya, menghadapi negara entitas Zionis Israel. Ya. Itu apa? Azhadan nas fi kitabi rabbihim. Bangsa umat yang paling jauh dari kitab sucinya Al-Quran. Ini kata saya tadi. Wa kanatil yahud al-saqan nasi bi tauratihim. Sementara musuhnya, lawannya Arab, Israel itu bangsa yang paling rekat, paling dekat hubungannya dengan kitab Tauratnya mereka. Nah, ini kontradiktif kan? Jadi ketika perang Arab Israel itu 4 kali, itu bangsa Arab itu sekuler, ya, nggak mengikuti jalan Islam, tidak mengikuti panduan Al-Quran, tidak ikut ilmu yang berdasarkan Al-Quran. Makanya apa? Kalah, keok. Perang yang sangat fenomenal tahun 67 yang sekarang dirayakan oleh umat Yahudi, ya, warga Zionis Israel, itu perang itu cuma bertahan 6 hari, 5 sampai 10 Juni. Ini tanggal berapa nih sekarang? 10 ya. Nah ini, 5 sampai 10 Juni itu setiap tahun sejak tahun 1967 warga Israel itu merayakan kemenangan mereka melawan tentara Arab dan melakukan pawai parade bendera, mengepung area Masjidil Aqsa dan masuk ke dalam pelataran Masjid tiap tahun. Itulah akhir dari kekalahan bangsa Muslim Arab yang enggak berpegang teguh kepada kitab Al-Quran. Maka akibatnya apa? Ya, karena lisu mutahammisan fil hujum. Pencuri tanah Palestina itu semangat antusias menyerang kita. Sementara yang punya rumah, yang punya tanah, yang punya sertifikat, wa kana rabbul baiti itu baridan fid difa. Itu kata Syekh Muhammad Ghazali. Yang punya tanah, sertifikatnya ada, ribuan tahun sebelum bangsa Israel masuk ke Palestina, ya, itu kan bangsa Kan'an kuno, itu 10.000 sebelum Masehi sudah ada di situ. Bangsa Yabusiyun, pecahan dari suku Kan'an, itu sudah ada di Palestina itu sejak 7.500 sebelum Masehi. Jauh sebelum Nabi Ibrahim hijrah dari, ya, Babylon Mesopotamia, ya, ke Baitul Maqdis, itu 2000 sebelum Masehi hijrahnya. Jadi 8.000 tahun. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Nuh, ya, karena Nabi Nuh ini kan punya anak. Ya, Nabi Nuh ini punya anak, ya. Namanya Sem. Sem itu punya anak Kan'an. Inilah yang menurunkan bangsa Arab. Makanya Sem itu, ya, itu disebut Semitik, bangsa Semitik. Rumpun Yahudi dan Arab itu masuk Semitik. Kalau yang Arab itu dari Kan'an sukunya, kalau Yahudi itu dari Nabi Yakub, dari Bani Israel. Ya, jadi duluan yang Arabnya itu yang tinggal di Palestina. Nah, itu nggak bisa mengalahkan. Ya. Jadi kita yang punya tanah ini, umat Islam itu ogah-ogahan, dingin membela dan menjaga kedaulatan kita punya tanah yang disebut dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, makanya perlu kita mencetak generasi yang akan bisa membebaskan Masjidil Aqsa ini yang seperti apa. Mari kita lihat dalam sejarah, lintasan sejarah.
Ya, saya akan menyampaikan timelinenya saja karena waktunya sangat singkat ya. Tadi sebenarnya kalau ada papan tulis atau whiteboard bagus ya. Cuma karena saya belum selesaikan PPT-nya ya, cuma saya tulis aja di sini di pointers. Jadi kalau kita lihat bagaimana umat pilihan, orang-orang Islam pilihan, al-muslimun dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu umat pilihan inilah yang mendapatkan hak kedaulatan atas Baitul Maqdis yang dalam bahasa Ibrani disebutnya Bait Hamikdash. Qubbatus Sokhroh yang ada di tengah pelataran Masjidil Aqsa itu, yang sekarang jadi Masjid Qubbatus Sokhroh, kubah kuning itu, tempat pijaknya Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha, itu dalam bahasa Ibrani, dalam tradisi Yahudi, itu disebutnya Qodesh HaQodeshim. Ya, itu adalah Qudsul Aqdas. Itulah tempat rumah bagi Tuhan Yahudi menurut mereka ya. Jadi Yahweh, Tuhan Yahudi itu bertempat tinggal di dalam rumah itu, Qudsul Aqdas. Konon yang mereka sekarang ya ngigo, ngelantur, dia bilang rumah Tuhan yang itu, Qudsul Aqdas itu adalah letaknya sekarang di Baitul Maqdis yang ada Qubbatus Sokhrohnya itu. Dulu tempat mereka setelah Nabi Musa wafat itu menaruh kitab Taurat, gulungan Taurat, karena Taurat itu ada bentuknya turun dari Allah ya, diwahyukan oleh Allah, bukan berupa hafalan, tulisan. Gulungan Taurat yang diterima oleh Nabi Musa itu, Al-Wah namanya, itu disimpan di dalam tabut, tabernakel kalau istilahnya, kalau Anda baca sejarah peradaban Yahudi itu, tabernakel itu, tabut itu disimpan di dalam Qudsul Aqdas. Ya. Di dalamnya terdapat sakinah, shekinah. Shekinah itu apa? Dalam bahasa Ibrani. Ya, itu rasa tenang, tentram. Jadi kalau setiap tahun sekali perayaan Yahudi, agama apa? Ya sebenarnya ini ada confuse juga. Mana agama Yahudi dengan agama Islam di zaman Nabi Musa alaihissalam. Orang banyak kebingungan. Ya. Nah itu ketika mereka berperang, ketika mereka melawan musuh-musuhnya, ya, itu mereka selalu bawa tabut ini yang isinya lembaran kitab Taurat itu. Ya, kemanapun mereka pergi, kemanapun perang yang mereka hadapi, mereka bawa kitab itu, yang dibawa dalam tabut itu digotong sama mereka, karena katanya itu dilindungi malaikat. Nah, kemudian pasca Nabi Musa wafat, kitab ini hancur, tabut ini hancur, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Setelah masa perpecahan kerajaan Israel, setelah masa kerajaan Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Baik. Bagaimana timelinenya umat pilihan ini dibentuk oleh Allah? Itu yang pertama, kalau kita bicara 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim itu punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Ayat-ayatnya dalam Quran banyak. Ada kurang lebih 209 ayat menerangkan tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam sejak beliau ada di Ur, di Irak, Mesopotamia, ya, melawan Namrud, kekejaman Namrud, sampai kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Irak itu ke Palestina. Wa najainahu wa luqan ilal ardil lati barakna fiha. Itu surat Al-Anbiya ayat 71. Ya, kami selamatkan Ibrahim dari kobaran api itu, kemudian kami perintahkan dia untuk hijrah bersama keponakannya, yaitu Nabi Lut. Nah, Nabi Ibrahim itu masuk ke wilayah Baitul Maqdis, hijrahnya hidup bersama bangsa Kan'an, yang bangsa Arab itu, ya, Arab kuno, ya, sebelum Ismail. Kemudian beliau di situ ya berdakwah, dan keponakannya Lut ini berdakwah kepada kaum Sodom yang ada di Laut Mati. Laut Mati itu sekarang ada di Yordania. Ya, memang Yordania dengan Palestina itu berbatasan. Dari Sungai Yordan sampai Laut Mediterania itu ya disebut dengan Palestina. Lalu timeline berikutnya 1675 Masehi. Ya, Ishak punya putra Yakub. Ya kan? Ini berarti cucunya siapa? Nabi Ibrahim. Yakub inilah yang bergelar Israel.
Israel itu artinya hamba pilihan Allah, Abdullah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya. Yakub punya anak 12 orang dari 4 orang istri. Salah satunya menjadi nabi yaitu Yusuf alaihi salam. Anda bisa baca bagaimana peralihan dari Nabi Ibrahim ke Ismail dan Ishak lalu ke Yakub sampai ke Nabi Yusuf. Itu Al-Quran bicara tentang pembentukan generasi yang saleh. Itu dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 124 sampai 136. Termasuk bagaimana Ibrahim mewasiatkan kepada putra-putranya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka mereka disebutnya sebagai orang-orang Islam, Muslim. Nggak ada istilah Yahudi, nggak ada Nasrani, itu semua nabi-nabi itu Muslimun. Itu Al-Quran menyebutnya demikian. Kenapa? Karena mereka setia dengan janji kepada orang tua mereka. Ya, keturunannya Ibrahim, keturunannya Yakub berjanji di hadapan orang tua mereka, wasiat orang tua mereka, apa yang akan kalian sembah setelah saya mati? Itu perkataan Nabi Yakub. Kami akan terus konsisten na'budu ilahaka, menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abaika, dan Tuhan yang disembah oleh kakek nenekmu. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Yaitu Tuhannya yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semuanya adalah orang-orang yang berserah diri ya kepada Allah yang Esa. Itu muwahhidun. Mereka ini orang-orang bertauhid. Ya. Lalu kisah itu berpindah ceritanya. Sebenarnya dalam Al-Quran, kalau kita baca surat Yusuf, ya, Nabi Yusuf ini ya dikucilkan oleh saudara-saudaranya, padahal Nabi Yakub masih hidup, tapi udah tua renta. Ya, kemudian dia dibuang ke sumur, diambil oleh kafilah dagang yang dari Baitul Maqdis itu. Kafilah ini membawa Yusuf masih kecil itu kemana? Ke negeri Mesir. Itulah awal pertama sejarah bangsa Israel eksodus pindah ke Mesir. Nah, setelah 40 tahun dia tinggal di Mesir, jadi pejabat Perdana Menteri, jadi pejabat tinggi. Ceritanya lengkap dalam surat Yusuf ya. Nah, setelah dia bertemu kembali dengan saudaranya yang minta bantuan karena musim paceklik. Akhirnya apa? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Dipanggil tuh ya, bapak dan ibunya Yakub, ibunya Yusuf ya. Ya, Nabi Yusuf itu bapak ibunya dan semua saudara-saudara kandungnya itu diminta untuk datang ke Mesir. Ya. Menjadi tetamu ya Raja Fir'aun Mesir. Ya, karena balas jasa terhadap siapa? Terhadap Nabi Yusuf ya. Karena dia berhasil menyelamatkan rakyat Mesir dari kelaparan dalam musim 7 tahun paceklik itu. Nah, itu. Maka mulai dari situ 12 orang ini anak Nabi Yakub pindah ke Mesir dan beranak cucu, beranak pinak ya, sampai era datangnya lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi dari tahun 1675 sampai kurang lebih tahun 1250 Masehi. Sebelum Masehi, mohon maaf. 1250 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 400 tahun tinggal di Mesir. Ini orang-orang Bani Israel ini. Ya, sampai lahir Nabi Musa. Nah, Fir'aun mimpi, terancam kekuasaannya. Kisahnya banyak dalam Al-Quran. Silakan dibaca. Nah, bagaimana Nabi Musa dan Harun, saudara sepupunya itu melawan kecongkakan dan kezaliman Fir'aun. Itu juga pendidikan yang Allah siapkan kepada Bani Israel agar mereka dapat berjihad melawan tirani, melawan kediktatoran, melawan kezaliman. Itu pembentukan generasi. Jadi ayat-ayat itu jangan dibaca cuma kisah dongeng. Ya. Kisah-kisah Bani Israel itu bersama nabi-nabinya itu harus jadi pelajaran umat Islam. Ya.
Bahwa banyak Fir'aun itu, ya, walaupun kecil-kecil sekarang. Ya. Fir'aun kecil ini bukan Fir'aun zaman Nabi Musa, ini banyak sekarang. Diktator, tiran-tiran yang zalim. Ya, entah itu yang kafir kepada Allah maupun yang juga beriman pada Allah, kan banyak Fir'aunnya juga. Nah, itu cara kita menentang Fir'aun ini, itu diajarkan oleh Allah dalam kisah Nabi Musa dan Harun melawan kezaliman Fir'aun. Itu ada dalam surat Al-Qasas, surat An-Naml, surat Asy-Syu'ara, surat Thaha, Al-A'raf, sampai di masa akhir Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun di Mesir, ya. Lalu kemudian melewati Laut Merah, menyeberang. Fir'aun ditenggelamkan di dasar Laut Merah itu. Kemudian Nabi Musa sampai ke Baitul Maqdis, perintahkan umatnya untuk masuk. Nah ini perlu saya jelaskan. Surat Al-Maidah 21, itu kan dijadikan dalih oleh orang Yahudi sekarang. Itu kan Al-Quran sudah memberikan janji bahwa tanah Baitul Maqdis itu sudah Allah janjikan kepada kami, kepada bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, apa namanya? Ya qala Musa liqaumihi ya qaum udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kamu ke negeri yang disucikan oleh Allah, di mana negeri itu telah Allah tetapkan untuk kamu. Nah ini. Apakah ayat itu isinya berupa janji kepada Bani Israel untuk memiliki Baitul Maqdis selama-lamanya, ilal abad sampai hari kiamat? Enggak. Itu bukan janji buat Bani Israel. Ini sudah dijawab oleh para ahli tafsir. Dari Imam Tabari, Ibnu Katsir, ya Al-Baghawi, kemudian siapa? Ibnu Asyur, Thahir Ibnu Asyur, semua dalam tafsirnya, baik yang bil Ma'sur maupun Rai, mengatakan makna kataballahu lakum, Allah telah menetapkan, itu bukan artinya menjanjikan. Dan yang Allah tetapkan itu apa? Perintah untuk masuk. Bukan perintah untuk memiliki selama-lamanya. Nah, itu. Jadi tafsirnya harus tak paham ya. Sama ketika misalnya kita diperintahkan Allah untuk sholat. Zakat, puasa, haji, itu sama. Kataba. Makanya kutiba alaikumus musiyam. Selama kamu mau masuk dan kamu tunduk kepada syarat-syarat dalam perjanjian Allah kepada Bani Israel untuk beriman kepada para nabinya, kepada risalahnya dari satu generasi-generasi lain, termasuk beriman, mereka wajib beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Oh, Isa itu kan dari Bani Israel sendiri, tapi mereka menolak, nggak mau beriman pada Nabi Isa. Nah itu dianggapnya apa? Ini pembawa aliran sesat, ya, orang bidat, ya, itu. Dalam agama Yahudi. Zakaria, Yahya aja jadi korban, dibunuh sama dia. Ya, bekerja sama dengan Raja Herodus, ya, wali Yerusalem, ya, yang diangkat oleh Kaisar Roma, tapi dia aslinya pemeluk Yahudi, ya, Herodotus ini. Nah, itu kisahnya dengan Zakaria dan Yahya terkenal sampai masuk dalam Israiliyat, dalam tafsir-tafsir itu, di mana Herodus ini ingin menikahi anak saudara kandungnya sendiri, jadi keponakannya. Itu kan haram dalam agama Yahudi, menikahi keponakan. Ya, itu nggak boleh. Ya, sama dengan Islam. Islam sekarang masih memperlakukan itu, syarat itu. Ya, oh, ini mau cari penghalalan, legitimasi, gimana caranya biar halal? Ya nggak boleh. Itu yang jadi imam besarnya Yahudi, ya, pemimpin Baitul Maqdis itu Nabi Zakaria. Zakaria ini yang mengasuh Maryam. Maryam ini yang nanti melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, ditolak oleh Zakaria. Oh, hukum Tauratnya begini, Pak. Anda nggak boleh melanggar. Kalau melanggar bahaya. Ya, nggak mau ditawari ini harta, tahta, jabatan, nggak bisa. Akhirnya apa? Dibunuh Zakaria. Yahya juga anaknya memutuskan dibunuh juga. Nah, itulah bangsa Yahudi. Ya, maka hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat itu mengatakan kataballahu lakum itu bukan untuk Allah menetapkan janji buat mereka punya memiliki Baitul Maqdis.
Sebab yang dijanjikan Allah dengan syarat ketentuan berlaku selama mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sampai hari kiamat, termasuk Rasul-Rasul yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Nabi Isa. Maka mereka wajib beriman pada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa-nya udah nggak ada, udah meninggal dunia, maka dia wajib beriman kepada siapa? Kepada penerus Nabi Isa yang diwasiatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Kan Nabi Isa tugasnya cuma dua, meluruskan penyimpangan-penyimpangan Yahudi dengan Taurat yang sudah dipalsukan. Yang kedua, membawa kabar gembira bahwa nanti ada nabi di akhir zaman yang akan menjadi Mesias penyelamat kalian Yahudi dan Kristian Nasrani itu. Siapa? Ahmad nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kan itu nggak mereka patuhi. Maka sesuai dengan janji atau ketetapan Allah itu tidaklah menjadi milik mereka. Ya. Nah, sampai sini paham? Insya Allah. Nabi Musa pada tahun 1200 sebelum Masehi, ya, keluar membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian kisahnya beliau ini dalam Al-Quran terus mendidik Bani Israel ini kan membangkang ya. Disuruh masuk itu nggak mau. Maka Allah haramkan mereka dari masuk ke Baitul Maqdis ini selama 40 tahun terlunta-lunta, terkatung-katung di Tih. Tih itu wilayah daerah pegunungan padang pasir yang ada di Gurun Sinai, Mesir. Ya, 40 tahun sampai generasi yang membangkang ini habis. Ya, diganti oleh generasi baru dan Nabi Musa wafat digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun. Yusha itu kalau dalam tradisi Yahudi disebutnya Yosua. Yosua bin Nun. Ya, inilah yang berhasil membawa Bani Israel masuk berjihad, ya, masuk ke dalam Baitul Maqdis sebagaimana ya ketetapan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu. Jadi kronologinya seperti itu. Baik, masa Nabi Musa dan Yosua selesai. Nah, sekarang mulai masuk ke masa Daud dan Sulaiman. Didahului dengan bagaimana? Kebangkitan Bani Israel di masa Raja Tolut. Nah, Raja Tolut ini ya dipilih oleh Allah melalui Nabi siapa? Ya, Nabi Bani Israel pada saat itu untuk memimpin Bani Israel. Itu muncul pada kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, yang kemudian tampillah Daud. Ya, membunuh Goliat dalam perang itu, sehingga Daud ini membangun kerajaan besar. Tapi karena banyak penaklukan di masa Nabi Daud, ya, maka Allah menurut tradisi Yahudi dalam kitab Taurat itu tidak mengizinkan Daud untuk membangun Baitul Maqdis. Maka pekerjaan itu dilakukan oleh siapa? Putranya, wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman ini yang mewarisi kerajaan dan nubuahnya Nabi Daud alaihissalam. Dialah yang menurut tradisi Yudeo-Kristiani itu yang membangun Haikal Sulaiman, Temple of Solomon. Itu menurut versi Taurat yang sudah dipalsukan. Tapi kalau menurut versi Islam yang dilisankan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu bukan kuil. Yang dibangun itu adalah merenovasi bangunan Masjidil Aqsa. Lamma faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitil Maqdis sa'alallaha salasan. Ya, itu hadis terkenal, hadis sahih walaupun bukan di Bukhari Muslim tapi di Sunan Ibnu Majah kalau tidak salah, itu sahih derajatnya. Ya. Nah, itu sudah sering saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu juga kalau saudara masih ingat. Ya. Nah, tahun 960 sebelum Masehi, ya, lewat Nabi Daud, Nabi Sulaiman berkuasa, ya, itu kata tradisi Yahudi, dia membangun kuil Sulaiman 960 sebelum Masehi. Inilah fase kedua Bani Israel, ya, diberikan kekuasaan besar oleh Allah Ta'ala setelah sebelumnya fase pertama itu Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf kan cuma dia bukan memimpin Bani Israel, dia kayak semacam tryout atau magang, ya. Nah, di mana? Di Mesir. Yang dipimpin itu rakyat Mesir, bukan Bani Israel. Nah, tapi baru
kepemimpinan Bani Israel ini muncul di era Raja Daud dan Sulaiman. Ini fase yang kedua. Ya, ini bisa Anda baca dalam surah Al-Baqarah ayat 251, kisah kemunculan Daud alaihissalam. Kemudian surat Al-Anbiya 78 sampai 79, An-Naml 15 sampai 16, Saba 10 sampai 13, surat Shad ayat 17 sampai 26. Apa rahasia generasi Daud dan Sulaiman? Mereka punya 3 pilar. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua ilmu sebagai modal kekuasaan, ya, bukan harta, ya, bukan harta, ilmu modal kekuasaan itu. Yang ketiga adalah mereka memiliki apa? Ya, selain iman, ilmu itu apa? Keadilan dalam memimpin. Makanya tema-tema ayat-ayat tentang Nabi Daud itu banyak membicarakan tentang masalah keadilan. Adil dalam memutuskan hukum dan perkara-perkara yang ada di tengah masyarakat. Jadi iman, ilmu, keadilan. Ini pilar kekuasaan. Itulah yang membuat mereka ya menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Raja Sulaiman wafat, kerajaan Israel ini terpecah menjadi 2, Samaria di utara dan Yehuda di selatan. Yang utara hancur tahun 720 sebelum Masehi, yang selatan ini hancur tahun 586 sebelum Masehi. Kenapa? Karena invasi serangan Raja Babilonia, yaitu Kaisar Nebukadnezar. Ini menghancurkan Baitul Maqdis tahun 586 sebelum Masehi, dan dimulailah era baru perbudakan Yahudi. Jadi Bani Israel itu 70.000 orang Israel ya di masa itu ditawan, dibawa ke Babilonia jadi budak. Selama berapa tahun? Kurang lebih 50 tahun. Baru dibebaskan oleh Kaisar Persia. Nah, ini ada hubungannya Yahudi dengan Persia, Iran. Itu namanya Kaisar Kores atau Sirus yang Agung, itu mengalahkan Nebukadnezar, kemudian membebaskan Yahudi kembali ke Palestina, ya. Dan atas perintah Raja Kores dari Persia ini mereka membangun kuil yang kedua, yang disebut dengan namanya Zorobabel. Jadi kuil yang dibangun pasca penawanan Babilonia. Ya, itu sejarahnya. Maka lewat setelah itu, nah itu kan itu hukuman Allah tuh. Hukuman Allah kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan ajaran Allah. Makanya kuil Sulaimannya itu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ini menurut para ahli tafsir ya. Jadi ketika menafsirkan ayat 4-8 surah Bani Israel itu ya, kerusakan pertama dan kehancuran yang kedua itu dikaitkan dengan masa sebelum Nabi Muhammad SAW hidup. Yaitu apa? Kehancuran yang dilakukan oleh Nebukadnezar tahun 586 dan kerusakan Yahudi yang kedua ya. Itu pada masa siapa? Setelah upaya mereformasi Bani Israel ini gagal. Reformasi apa? Reformasi imannya. Imannya udah rusak. Nah, ditegakkan lagi oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, lalu lahir Nabi Isa sekitar 100 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi. Mulai istilah tahun Masehi itu dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa wafat naik ke langit itu tahun 35 Masehi. Karena umurnya masih sangat muda, 35 tahun. Ya, mau dibunuh oleh Raja Herodus ya, yang berkolaborasi dengan rabi-rabi, imam-imam besar Israel di Baitul Maqdis, ya, karena mereka nggak mau ikut ajaran Nabi Isa, ya, yang apa? Yang mengoreksi kesalahan-kesalahan, kerusakan-kerusakan akidah Yahudi di masa itu, kemudian mengoreksi perilaku koruptif, perilaku zalim para rabi-rabi Yahudi yang makan apa? Harta haram, makan riba. Ya, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau melawan kezaliman, ya, penguasa yang jahat. Nah itu mau diluruskan sama Nabi Isa, tapi nggak mau mereka. Akhirnya gagal upaya reformasi itu, sehingga Allah memberikan hukuman kedua atas Bani Israel pasca Nabi Isa wafat
atau diangkat ke langit, yaitu dengan apa? Penghancuran kedua Baitul Maqdis. Kalau sebelumnya oleh Nebukadnezar, yang kedua ini oleh siapa? Tahun 70 Masehi oleh Kaisar Titus dari Roma, yang meratakan Baitul Maqdis dengan tanah, ya. Dan Yahudi diusir dari negeri Syam, Palestina dan sekitarnya, sehingga mereka berdiaspora ke seluruh dunia, ke daratan Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke negara Arab, ya termasuk ke Madinah. Madinah itu kenapa ada komunitas koloni-koloni Yahudi, ada di Khaybar, ada di ini, di itu, ya. Itu karena ratusan tahun sebelumnya mereka sudah migrasi dari negeri Syam karena diusir oleh Kaisar Roma itu, ya. Dan mereka melakukan riset. Ya, ini Mesias Yahudi ini dalam kitab Taurat itu katanya hidup nanti, lahir dan besar, hijrahnya di daerah padang tandus yang kerontang, tapi ada di antara dua kebun, ada kebun hijau. Mereka cari itu sampai ke Jazirah Arab. Ya, karena yang paling tandus itu. Ya, yang lain kan kalau ke utara itu udah mulai hijau. Ya. Dari negeri Syam tuh hijau. Walaupun tidak hijaunya tidak seperti Indonesia, ya. Dengan hutan-hutan tropisnya enggak. Tapi sudah hijau itu, banyak pohon-pohon di negeri Syam itu. Sampai ke atas, kalau ke Turki, sampai ke Eropa, lebih hijau lagi. Nah, tapi kalau ke selatannya, ke Jazirah Arab itu tandus. Gurun, pasir semua. Maka mereka cari tempat sesuai dengan ciri itu, untuk apa? Menunggu datangnya Mesias. Ternyata Mesias itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, yang lahir di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Nah, makanya disitulah kebangkitan umat Islam, ya. Maka setelah Allah hukum Bani Israel yang kedua, Islam ini bangkit. Ya, tahun 570 Nabi Muhammad diutus, turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membentuk generasi sahabat. Generasi sahabat ini, ya, digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai 8. Ini menurut tafsir kontemporer. Ya, mengapa ada hukuman 2 kali bagi Bani Israel? Itu konteksnya adalah hukuman atas penolakan Yahudi terhadap risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman pertama itu terjadi di masa Rasulullah hidup, ya. Dengan apa? Dengan setelah perang Khandaq itu, pemberontakan Bani Quraisyah, ya, kolaborasi Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah melawan umat Islam di Madinah, sehingga dieksekusi mereka, dihukum. Ya, kemudian yang tidak dieksekusi mati mereka disuruh apa? Disuruh keluar, diusir dari Jazirah Arab. Itulah hukumannya. Kenapa ada hukuman? Ya, karena memang mereka itu wajib beriman kepada Rasulullah. Apa dalilnya Bani Israel itu wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan risalahnya? Ya, itu saudara bisa baca dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Itu ayat tentang kewajiban bagi ahli kitab untuk beriman kepada Nabi Muhammad, masuk Islam. Ayat 85 surah Ali Imran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kemudian Ali Imran 110, ya, ketika menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ujung ayatnya apa? Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Seandainya sekiranya ahli kitab ini mau beriman kepada Nabi Muhammad, itu adalah kebaikan, keberkahan buat mereka. Ya. Wa innaka minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Tapi kebanyakan mereka fasik. Ya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat ahli kitab itu selamat di akhirat itu diungkapkan dalam surat Ali Imran 199. Apa syaratnya? Di antaranya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Wa inna min ahlil kitab la may yu'minu billah wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya, wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Kemudian apa itu ayatnya, ya? Wa yakhshawnahu, kemudian khashi'ina lillah, ya, ketiga itu khashi'illah, la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ya, jadi syaratnya mereka itu harus apa? Ya, harus beriman kepada Allah dengan yang benar, kemudian beriman kepada Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kemudian
tunduk kepada aturan-aturan Allah, khasyi'ina lillah, dan tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan yang lain. Hadisnya Nabi SAW bersabda, la yu'minu bi ahad, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyun aw nasraniyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang pun Yahudi dan Nasrani, dia mendengar aku diutus oleh Allah membawa risalah yang menyempurnakan risalah sebelumnya. Kalau mereka mendengar itu tapi tidak mau beriman kepada risalah yang aku bawa, maka apa? Konsekuensinya kana min ashabin nar. Mereka Yahudi dan Nasrani itu menjadi penduduk neraka. Jelas dalil Quran hadisnya ya. Insya Allah. Maka ketika mereka menolak ada hukumannya. Hukumannya oleh Allah apa? Mereka diusir dari Madinah. Hancurlah kekuatan Yahudi itu di Jazirah Arabia. Dan hukuman Yahudi yang kedua, ini ketika mereka melakukan kerusakan kedua kali di akhir zaman. Nah inilah masanya yang sekarang. Ya, ketika Allah sudah berikan mereka tenggat, mereka diberikan banyak harta, banyak anak, banyak pendukung. Ya, Al-Quran menggambarkan begini. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Itu surat Al-Isra ayat berapa? Ayat 5. Ya. Kami telah berikan kamu wahai Bani Israel anak-anak, harta yang banyak. Kemudian pendukung yang besar. Ya, yang siap membela. Nah, itu kayak siapa? Ya, Amerika. Ya, sekutu-sekutunya itu membela. Ya, makanya nanti ya saya pengennya ini kalau pejabat-pejabat Indonesia, tokoh-tokoh Islam terutama atau agama apapun ya, lintas agama, kalau diundang sama kedutaan Amerika, datang hari perayaan National Day-nya, nggak usah datang, boikot aja tuh Amerika. Ya, nggak usah, jadi gampang boikot Amerika, bikin dia malu secara apa? Diplomatik, ya, terkucilkan. Ya, kalau kita nggak bisa main di tataran internasional, ya kegedean perannya, keberatan, ya cukup dalam negeri. Ya dia punya hari ulang tahun kemerdekaan bulan Juli nanti itu kalau nggak salah. Catat aja, cari aja di Google tanggal berapa ya, hari kemerdekaan Amerika. Nah itu nggak usah datang, resepsi diplomatik. Nah itu malu dia. Ya, kenapa? Karena dia mendukung genosida Israel sekarang. Ya. Karena dia tidak memberikan apa? Dukungan kepada kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat, ya kita harus kasih hukuman juga. Hukuman sosial namanya. Ya, insya Allah. Nah, terakhir Bapak yang dirahmati Allah, maka hukuman Yahudi di akhir zaman ini karena mereka menolak risalah Muhammad, menindas umat Islam, maka Allah munculkan generasi ibadan lana. Ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Itu yang pertama. Yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma'alau tadbira. Di akhir zaman, hukuman kedua itu berlaku dari Allah atas Bani Israel. Allah akan kembalikan lagi hamba generasi umat yang kuat seperti yang pertama di zaman Rasulullah. Itu kan untuk generasi sahabat Nabi itu. Ya, generasi sahabat Nabi itu memang dibentuk, ya, cetakannya oleh Allah menjadi generasi uli ba'sin syadid yang memiliki kekuatan besar, yang mengalahkan kesombongan Yahudi. Maka itu di akhir zaman itu akan kembali, ya, terbentuk generasi seperti ini. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum aw ma asabahum min la'wa hatta yatiyum amrullahi wa hum kadzalik. Jadi hadis Nabi ini matching ya dengan keterangan di dalam surat Al-Isra ayat 8 itu, bahwa akan ada sekelompok umatku yang akan tegak di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya di akhir zaman, ya, tidak membahayakan mereka kalau ada orang-orang Islam umat Nabi yang menyelisihi mereka, yang menelantarkan mereka. Udah 8 bulan coba perang, ya nggak ada satupun tentara umat Islam ini yang bergerak ke sana, ya negara Islam nggak ada.
cicing baik kata orang Sunda ya, kata orang Kulon ya, Pandeglang, Serang itu cicing ya. Diem aja ya, mau di depan hidungnya, depan matanya orang itu dibantai di Rafah, ya negara sekitar ya nggak bergerak membantu secara militer ya. Maka kata Nabi SAW itu tidak akan membahayakan mereka. Kenapa? Memang mereka itu sabar, teguh, kesabarannya luar biasa. Hatta ya'tiyam amrullah wa hum kadzalik, sampai datang keputusan kemenangan dari Allah dan mereka tetap istiqomah. Di mana mereka ini ya Rasulullah, kata para sahabat? Hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka golongan umat ini di akhir zaman seperti itu adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Inilah pejuang-pejuang Baitul Maqdis dan yang ada di sekitar, di seputar Baitul Maqdis, termasuk wilayah Gaza. Karena Gaza ini dulu disebutnya wilayah Asqalan. Ini wilayah ribat, sugur untuk jihad, daerah perbatasan untuk menahan agresi musuh, karena dulu biasanya musuh masuk Baitul Maqdis itu dari laut. Nah, Gaza, Askelon ini adanya di pinggir laut, pantai. Nah, itu bagian dari sugur untuk jihad membela Baitul Maqdis. Itu sudah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'atur Rasailnya, dalam fatwanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota,
kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.